Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai ilahi menyertai setiap langkahmu dan semoga cahayanya menuntun hatimu di jalan yang paling dalam dan tersembunyi. Hari ini, mari kita duduk bersama dalam keheningan yang bermakna. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa setiap hela nafas yang keluar adalah pesan. Pesan dari langit kepada hati yang mendengarkan. Jika engkau sedang mencari sesuatu, entah kedamaian, petunjuk, atau sekadar tempat untuk menyandarkan diri, mungkin video ini datang bukan karena kebetulan, karena dalam dunia batin tidak ada hal yang datang tanpa kehendaknya. Segalanya tertulis, bahkan rahasia yang tak kau ungkapkan pada siapapun telah diketahui oleh Yang Maha Mengetahui. Sirun Fisir adalah perjalanan, bukan pelajaran. Bukan untuk menghafal, tapi untuk menghayati. Bukan untuk dimengerti lewat kepala, tapi untuk disentuh lewat rasa. Jika video ini menyentuh relung hatimu, jangan ragu untuk meninggalkan jejakmu di komentar. Ceritakan apa yang engkau rasakan. Dan jika kau rasa ini pantas untuk orang lain temukan, bantu sebarkan dengan lembut. Mungkin di luar sana, ada satu hati yang menunggu dihidupkan kembali oleh kata-kata ini. Mari kita mulai dengan jiwa yang hening dan hati yang terbuka. Bab 1. Pintu yang tidak terlihat. Ada sebuah pintu dalam diri setiap manusia, tapi pintu ini bukan terbuat dari kayu, bukan pula besi. Ia tidak punya daun, tidak punya kunci, dan tidak bisa didorong atau ditarik. Ia adalah celah halus dalam kesadaran, letaknya tersembunyi antara 2 detik keheninganmu, yang tidak bisa dikenali kecuali oleh hati yang telah lama berserah. Banyak yang berjalan ribuan mil, belajar ratusan kitab, dan mengikuti berbagai majelis, namun tak pernah menemukan pintu ini. Sebab pintu itu tidak berada di luar. Ia tertanam dalam lapisan batin terdalam, dan hanya akan terbuka saat engkau benar-benar kembali menjadi hamba. Hamba yang tidak menyimpan rencana, tidak menggenggam dunia, dan tidak ingin dikenali. Seperti benih yang jatuh ke tanah, membusuk, lalu diam-diam tumbuh ke dalam gelap. Mereka yang mendekati pintu ini tidak menggedornya dengan ilmu, tapi mengetuknya dengan diam. Mereka menanggalkan segala nama, gelar, dan kebanggaan spiritual, lalu duduk di ambang batas antara tahu dan tidak tahu. Di titik inilah rahasia pertama terungkap, bahwa segala sesuatu yang kita kira penting, status, pencapaian, bahkan amal-amal yang dipamerkan, ternyata hanyalah kabut yang menutup wajah pintu. Maka orang yang benar-benar ingin masuk harus siap kehilangan segalanya, termasuk rasa bangga atas amalnya sendiri. Ia tidak mencari pujian, tidak pula pengakuan dari sesama. Bahkan ia tidak ingin dikenal sebagai alim atau wali. Yang ia cari hanyalah satu, Allah, bukan dalam pengertian kata, tapi dalam kehadiran yang menusuk seluruh rasa. Namun yang lebih dalam lagi, pintu ini tidak dapat dibuka oleh kehendak. Semakin keras engkau mengetuknya dengan nafsu spiritual, semakin ia menjauh dari jangkauanmu. Sebab rahasia dalam rahasia tidak akan tunduk kepada siapapun yang masih memiliki kehendak diri. Ia hanya terbuka ketika engkau kehilangan semua keinginan, termasuk keinginan untuk masuk. Maka engkau bukan memasukinya, engkau diluruhkan ke dalamnya. Ia menyambut bukan karena engkau layak, tapi karena Allah ridha. Dan di detik itu engkau tidak merasa hebat. Justru yang engkau rasakan adalah ketakutan, ketakjuban, dan kesadaran bahwa ternyata selama ini engkau tidak pernah benar-benar mengenal siapapun, bahkan dirimu sendiri. Banyak orang mengira bahwa ketika mereka merasa tenang, itulah tanda pintu mulai terbuka. Tapi ketahuilah, pintu ini justru sering terbuka saat engkau dilanda kegelisahan yang dalam. Ketika dunia terasa sempit, meskipun engkau memiliki segalanya. Dalam kesempitan itu, Allah menempatkan lubang kecil, jalan rahasia, yang akan mengarahkanmu masuk ke dalam wilayahnya. Tapi hanya mereka yang tidak lari dari gelap, yang mampu melihat cahaya di baliknya. Orang yang lari dari kegelisahan akan tetap hidup di pinggir. Tapi mereka yang menatap gelap dan bertanya, "Ya Rob, apa makna semua ini?" Mereka sedang berdiri tepat di depan pintu itu. Maka jangan anggap air matamu sia-sia. Mungkin itu adalah hujan pertama yang membuka tanah keras di dalam jiwamu. Dan bila engkau telah melihat seberkas dari dalamnya,
bahkan hanya setetes cahaya yang menyusup ke relung hatimu, maka engkau akan tahu bahwa selama ini engkau hanya berjalan dalam bayangan. Yang sejati tidak pernah bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Pintu itu akan tetap sunyi, tetap samar, tetap rahasia. Tapi sekali ia terbuka, engkau tidak akan kembali menjadi manusia yang sama. Engkau tetap hidup di dunia, tetap makan dan tidur seperti biasa. Tapi engkau tahu bahwa di balik napasmu yang lembut, ada gerbang yang menjurus ke samudera yang tidak memiliki tepi. Dan engkau pun tidak lagi ingin menjelaskan apapun kepada siapapun. Sebab engkau sadar mereka harus menemukan pintu itu sendiri. Seperti engkau dulu saat engkau diam-diam dipanggil olehnya. Bab 2, Nur yang tidak menyilaukan. Setelah engkau melewati pintu yang tak terlihat, tidak ada yang menyambutmu dengan meriah. Tidak ada parade spiritual atau gema malaikat. Justru yang pertama kali kau rasakan adalah kekosongan yang sangat jujur. Seolah semua yang dulu kau anggap penting runtuh dalam sekejap. Tapi dari kehampaan itu muncullah sesuatu yang halus. Sangat halus seperti sentuhan angin di tengah malam. Ia adalah nur. Bukan cahaya yang menerangi ruangan, tapi cahaya yang menerangi kesadaran. Cahaya yang tidak bersinar dari luar, tapi menyala perlahan dari dalam, dari titik terdalam jiwamu yang selama ini terkunci rapat. Nur ini tidak bisa kau ciptakan, tidak bisa kau panggil, dan tidak bisa kau tahan. Ia datang seperti rahmat, bukan hasil. Nur ini berbeda dengan segala yang telah engkau pahami sebagai cahaya. Ia tidak menyilaukan, tidak memaksakan dirinya. Ia tidak menjadikanmu merasa besar, justru membuatmu merasa sangat kecil, sangat tidak berdaya. Namun anehnya, damai. Ia menyinari bukan hanya ruang batinmu, tapi juga niat-niatmu yang tersembunyi. Engkau mulai melihat hal-hal yang dulu tidak kau sadari. Betapa banyak dari amalmu dilakukan karena ingin terlihat baik. Betapa sering engkau menyebut nama Allah, tapi sebenarnya yang kau cari adalah kekaguman manusia. Nur itu tidak menuduh, tidak menghukum. Ia hanya menunjukkan, lalu membiarkan engkau menangis sendiri. Dan dari tangisan itu engkau disucikan. Perlahan, tapi pasti, mereka yang pernah disentuh oleh nur ini tidak banyak bicara. Sebab mereka tahu, setiap kata tentangnya adalah pengurangan dari kedalamannya. Mereka memilih diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak ada satu pun bahasa manusia yang layak untuk menjelaskannya. Nur ini membuatmu tidak ingin menjelaskan, tapi ingin menjadi. Bukan menjadi guru, bukan menjadi sufi, bukan menjadi siapa-siapa, tapi menjadi hamba, sebenar-benarnya hamba, yang tunduk tanpa pamrih, yang taat tanpa alasan, yang sujud bukan karena takut neraka atau rindu surga, tapi karena rasa cinta yang tidak bisa lagi dibendung. Ada saat di mana nur ini membelah jiwamu dengan satu isyarat yang lembut, bahwa engkau bukan pusat segalanya, bahwa selama ini engkau telah hidup dalam sangka, bukan dalam hakikat, bahwa bahkan saat engkau merasa telah mengenal Allah, sebenarnya engkau baru mengenal bayangan dari pengenalan itu. Dan di saat seperti ini, banyak orang gemetar, sebab kenyataan itu menusuk jauh ke dalam, menghancurkan seluruh fondasi ego yang telah dibangun bertahun-tahun. Tapi mereka yang ikhlas, mereka yang siap hancur, justru akan menemukan kebebasan yang sejati. Sebab ketika engkau kehilangan semua sandaran, hanya Allah yang tersisa. Dan saat hanya Dia yang tersisa, engkau pun baru benar-benar hidup. Maka jangan buru-buru ingin melihat nur. Jangan kejar ia seperti mengejar karunia. Sebab nur itu tidak datang kepada yang mencari karena ambisi. Ia turun kepada hati yang tunduk, yang pasrah, yang sudah tidak tahu harus kemana lagi selain kepadanya. Hati yang tidak sibuk menyusun strategi spiritual, tapi hanya duduk dalam diam sambil berbisik, "Jika kau berkenan, ya Rabb, cukupkan aku dengan cahayamu, walau hanya setetes." Dan anehnya, seringkali justru mereka yang tidak merasa pantas itulah yang paling dekat dengan nur. Sebab mereka tidak sibuk dengan kebanggaan rohani, tapi sibuk dengan pengakuan atas kefakiran. Dan itulah wadah yang paling lapang untuk nur yang tak menyilaukan. Bab 3, Suara yang tidak berbunyi.
Setelah cahaya itu masuk dan menetap dalam keheningan, sesuatu yang aneh mulai tumbuh dalam dirimu, suara. Tapi suara ini bukan berasal dari pita suara, bukan pula gema pikiran. Ia lebih mirip seperti rasa yang berbicara, sebuah isyarat yang tidak menggunakan kata. Tapi engkau memahaminya lebih dalam dari segala kalimat yang pernah engkau dengar. Inilah suara yang tidak bersuara, dan ia hanya terdengar ketika semua kebisingan telah reda. Tidak banyak yang bisa menanggung suara ini, karena ia berbicara langsung kepada pusat kesadaranmu, tempat yang selama ini engkau hindari. Ia tidak memujimu, tidak menghiburmu. Ia berkata sebagaimana adanya. Ia jujur seperti cermin yang tak pernah berbohong. Suara ini tidak hadir setiap saat. Ia muncul hanya ketika engkau benar-benar sendiri, tidak hanya dalam tubuh, tapi juga dalam rasa. Ketika tidak ada lagi yang kau andalkan, dan engkau tidak tahu harus berpegang pada apa, maka suara itu datang. Kadang ia mengajarkan dengan keheningan, kadang dengan perasaan yang menghantam tiba-tiba. Ia membuatmu sadar bahwa banyak hal yang engkau perjuangkan selama ini bukan karena Allah, tapi karena dirimu sendiri. Ia tidak menyalahkan, tapi membuka tirai. Dan saat tirai itu tersingkap, engkau melihat semua topengmu, satu persatu. Yang engkau kira keikhlasan, ternyata harapan tersembunyi. Yang engkau kira cinta, ternyata ego yang dibungkus doa. Inilah fase paling sepi dalam perjalanan sirun fisir, saat engkau tidak bisa bercerita kepada siapapun, sebab tidak ada yang akan mengerti selain Dia yang sedang berbicara melalui rasa itu. Engkau tidak sedang gila, meski rasanya seperti terlempar keluar dari semua kebiasaan. Engkau tidak sedang depresi, meski banyak hal dalam hidupmu mulai kehilangan makna. Engkau hanya sedang dibawa ke kedalaman yang tak pernah engkau jamah sebelumnya. Dan seperti orang yang menyelam jauh ke dalam laut, semakin dalam engkau pergi, semakin sunyi yang kau dengar. Tapi dalam sunyi itu, justru kau mendengar yang sesungguhnya. Banyak orang berhenti di sini. Mereka takut akan suara itu dan berusaha mengalihkan dengan kembali ke keramaian, ke rutinitas, ke dunia luar. Padahal justru disinilah rahasia sesungguhnya mulai dibuka. Suara itu akan menuntunmu ke lapisan-lapisan dirimu yang selama ini tersembunyi. Ia akan menunjukkan luka yang belum sembuh, harapan yang belum direlakan, dan dosa yang belum benar-benar engkau tangisi. Ia akan memintamu jujur, bukan di depan manusia, tapi di depan Tuhan. Dan kejujuran ini bukan tentang mengaku salah, tapi tentang siap kehilangan apapun demi satu hal, kedekatan dengannya. Dan bila engkau bertahan, bila engkau tidak lari dari suara yang tak bersuara ini, maka perlahan hatimu akan melembut. Engkau mulai tidak takut lagi kehilangan apapun. Engkau tidak lagi mencari validasi, karena engkau tahu Allah sudah cukup. Engkau tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu, karena engkau mulai mengenal siapa Tuhanmu. Di saat itulah suara itu akan menjadi teman yang lembut. Ia akan membimbingmu ke jalan yang tak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata bagi ruh. Maka jangan takut pada keheningan, sebab kadang Allah tidak sedang diam. Ia hanya sedang berbicara melalui cara yang lebih tinggi dari kata-kata. Bab 4. Tangisan tanpa sebab. Akan datang masa ketika engkau menangis dan tidak tahu lagi untuk apa. Air mata itu turun begitu saja, bukan karena luka, bukan karena kehilangan, bukan pula karena kenangan. Tangisan ini tidak berasal dari duka, tapi dari sentuhan halus yang menyelinap jauh ke dalam dada, dari ruang yang selama ini tertutup rapat. Tangisan ini bukan kelemahan, justru ia adalah tanda bahwa tembok-tembok kekerasan hati mulai retak. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditahan, dan tidak bisa dijelaskan. Sebab yang menangis bukan hanya perasaanmu, tapi ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang selama ini diam, akhirnya bersuara lewat air mata. Tangisan ini adalah rahmat. Ia turun bukan untuk melemahkan, tapi untuk meluruhkan. Karena tak ada yang bisa masuk ke dalam sirrun fisir selama hatinya masih penuh. Penuh dengan konsep, penuh dengan rencana, penuh dengan rasa memiliki. Maka air mata itu datang sebagai pembersih. Ia membersihkan bukan hanya mata, tapi pikiran, ambisi, bahkan zikir yang selama ini dilakukan dengan hati yang masih ingin dipuji. Dalam tangisan itu, engkau tidak merasa lebih baik dari siapapun. Engkau tidak merasa lebih suci, lebih tahu,
atau lebih dekat dengan Allah. Justru engkau merasa tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan sangat kecil di hadapannya. Mereka yang pernah berada di ruang ini akan mengerti betapa banyak amal yang ternyata tercampur. Betapa sering kita menyebut nama Allah, tapi dengan hati yang masih dipenuhi urusan dunia. Betapa sering kita mencintai ibadah, bukan karena Allah, tapi karena sensasi spiritual yang membuat kita merasa lebih tinggi dari manusia lain. Maka Allah turunkan tangisan itu sebagai pemisah antara rasa yang sejati dan rasa yang palsu. Bukan untuk menghina, tapi untuk membentuk. Sebab hanya hati yang remuk yang bisa benar-benar mencinta tanpa pamrih. Dan hanya hati yang hancur yang bisa merasakan utuhnya dia. Jangan kau sembunyikan air mata itu. Biarkan ia mengalir, bahkan jika kau sendiri tidak tahu sebabnya. Sebab dalam dunia rasa tidak semua harus dijelaskan. Ada hal-hal yang hanya bisa disampaikan lewat isa, lewat dada yang sesak, lewat sujud yang lama dalam malam yang sunyi. Saat itulah Allah sedang dekat. Bukan dengan suara, bukan dengan penampakan, tapi dengan kehadirannya yang begitu nyata. Namun tak bisa dipegang. Ia ada dalam gemetar tanganmu, dalam pelan-pelan napasmu, dalam pecahan rasa yang akhirnya berserah. Inilah ruang pengakuan yang tidak terdengar, tapi didengar oleh langit. Dan setelah engkau menangis, engkau akan menjadi hening. Sebab tangisan itu bukan akhir tapi awal. Ia bukan pelepasan, tapi perjanjian. Setelah engkau menangis tanpa tahu sebab, engkau pun akan mencintai tanpa syarat. Engkau akan merasa cukup hanya dengan hadirnya. Dan saat itulah engkau mulai mengenali rasa yang lebih tinggi, rindu. Tapi bukan rindu pada surga, bukan rindu pada tempat, melainkan rindu pada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Kau tidak tahu mengapa kau ingin kembali kepadanya. Tapi kau tahu, hatimu tidak pernah benar-benar berasal dari dunia ini. Bab 5. Rindu yang tidak bermula. Di suatu titik terdalam dari ruh ada rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan apapun. Rindu. Tapi bukan rindu kepada seseorang, bukan rindu kepada tempat atau kenangan masa lalu. Ini adalah rindu yang tidak bermula dan tidak berakhir. Rindu yang tidak berasal dari pengalaman, melainkan dari asal penciptaanmu. Engkau merindukan sesuatu yang belum pernah engkau temui secara kasat mata, tapi hatimu bersaksi bahwa ia nyata. Engkau merasa ada yang kurang, tapi tidak tahu apa. Engkau merasa ingin kembali, tapi tidak tahu kemana. Itulah isyarat dari sirrun fi sirr yang sedang menyentuhmu. Allah sedang menanamkan panggilan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah dicairkan oleh tangis dan keheningan. Rindu ini berbeda. Ia tidak memaksa, tidak membakar, dan tidak membuatmu gelisah dalam makna duniawi. Ia hanya hadir seperti desir angin di malam hari, mengusik perlahan, membelai kesadaran, dan memanggilmu untuk pulang. Tapi pulang kemana? Kau tidak tahu. Sebab ini bukan tentang tempat, melainkan tentang kedekatan. Rindu ini membuatmu ingin terus sujud, meski tak diminta, membuatmu ingin terus menyebut namanya, meski tak sedang berzikir. Ia seperti aliran sungai yang terus-menerus mencari laut, meski tak tahu arah. Dan semakin engkau tenggelam dalam rindu ini, semakin dunia terasa samar. Bukan karena engkau membencinya, tapi karena engkau tahu ini bukan rumahmu yang sejati. Banyak orang mengira rindu ini bisa diatasi dengan amal, dengan ibadah yang banyak, atau dengan pengetahuan. Tapi rindu ini bukan penyakit yang harus diobati. Ia adalah tanda bahwa ruhmu sedang bangkit dari tidur panjang. Ia bukan beban, melainkan cahaya. Ia bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sangat lembut. Orang yang merindukan Allah tidak selalu menangis keras atau berteriak dalam doa. Kadang ia hanya duduk diam di bawah langit malam dan membiarkan dadanya penuh dengan rasa yang tak punya kata. Ia menatap bintang, tapi hatinya sedang menuju ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata atau pikiran. Dan ketika engkau mulai menyadari bahwa rindu ini tidak bisa dipadamkan dengan dunia, engkau pun akan mulai hidup dengan cara yang berbeda. Engkau tetap bekerja, tetap bersosialisasi, tetap menjalani kehidupan, tapi ada sesuatu yang berubah. Engkau tidak lagi terlalu terikat pada hasil, tidak lagi kecewa saat ditolak, dan tidak terlalu gembira saat dipuji. Sebab hatimu sudah mulai digenggam oleh sesuatu yang lebih tinggi. Engkau menjalani dunia, tapi tidak tinggal di dalamnya.
Rindumu kepada Allah menjadikanmu seorang musafir yang tenang. Bukan karena engkau tahu kemana akan tiba, tapi karena engkau yakin siapa yang sedang kau tuju. Inilah keajaiban dari sirrun fi sir. Ia tidak membuatmu merasa besar, tapi membuatmu merasa pulang. Bukan pulang ke tempat yang bisa ditunjuk dengan jari, tapi pulang ke keadaan batin, di mana Allah bukan hanya nama, tapi kehadiran. Dan pada akhirnya, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi ruh selain menjadi dekat dengannya. Walau tanpa melihat, walau tanpa mendengar. Cukuplah rasa itu menyala. Cukuplah rindu itu hidup. Sebab dari rindu yang tidak bermula inilah, engkau akan dibimbing ke kedalaman rahasia yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, kecuali oleh Dia yang menciptakan rasa itu sendiri. Bab 6. Lenyap yang menjadi ada. Ketika rindu telah meluruhkan semua lapisan egomu, engkau akan tiba di sebuah ruang sunyi yang paling asing, ruang di mana dirimu sendiri mulai menghilang. Bukan kematian tubuh, bukan kehilangan kesadaran, tapi hilangnya rasa memiliki atas segala sesuatu, termasuk atas dirimu sendiri. Ini adalah fase di mana aku mulai memudar, dan yang tersisa hanyalah pengakuan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Engkau tidak lagi berkata, "Aku berzikir," tapi hanya menyaksikan zikir itu terjadi melalui dirimu. Tidak ada lagi aku yang dekat dengan Allah, karena kedekatan itu sendiri tidak butuh engkau sebagai subjek. Engkau hanyalah cermin, dan cermin sejati tak memiliki bayangan. Kehilangan ini bukan penderitaan, tapi kelapangan. Ia bukan kehancuran, tapi penyatuan. Dalam lenyapnya ego, engkau justru mulai merasakan hadirnya sesuatu yang lebih agung. Bukan dalam bentuk, bukan dalam suara, tapi dalam rasa yang sangat tenang. Engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskan, membela, atau menonjolkan kebenaranmu. Sebab engkau tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya butuh diam yang penuh kesadaran. Dan dalam diam itu, engkau menyaksikan hidup terus mengalir. Tanpa perlu mengatur, tanpa perlu menahan. Semua berjalan sebagaimana dikehendakinya. Dan tugasmu kini bukan mengarahkan, tapi menyaksikan dengan penuh rasa syukur. Mereka yang sampai di titik ini tidak terlihat istimewa. Justru mereka tampak seperti manusia biasa, sederhana, tidak banyak bicara, dan sering tersenyum kecil saat semua orang sibuk menjelaskan. Sebab mereka telah merasakan bahwa penjelasan tidak membawa siapapun pada Allah. Hanya pengalaman rasa yang diam, yang bisa menembus tabir. Mereka tidak lagi bicara tentang maqam, tentang tingkatan ruhani, atau hal-hal yang bisa membuat orang terpesona. Mereka hanya diam dalam zikir batin, dalam keheningan yang tidak menuntut pengakuan. Sebab mereka telah melewati gerbang, dari rindu menjadi larut, dari larut menjadi lenyap. Namun lenyap yang sejati bukan kehilangan eksistensi, tapi kehilangan klaim atasnya. Engkau masih hidup, tapi tidak lagi menjadi pusat. Engkau masih merasa, tapi tidak mengikat makna. Engkau masih berdoa, tapi tidak berharap secara duniawi. Segala sesuatu menjadi jernih, bukan karena engkau mengerti, tapi karena engkau tidak lagi menuntut untuk mengerti. Ini adalah kelapangan yang lahir dari ketidakberdayaan. Dan dari ketidakberdayaan itulah, Allah menurunkan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuasaannya mulai terlihat dalam segala hal, dan engkau merasa cukup hanya dengan menyebutnya dalam diam yang panjang. Inilah paradoks dalam sirrun fi sir. Ketika engkau merasa tidak ada, justru saat itulah engkau menjadi. Ketika engkau berhenti mencari identitas, justru engkau menjadi tempat turunnya hakikat. Ketika engkau tidak lagi berkata, "Ini aku," barulah engkau bisa berkata dengan segenap ruh, "Hanya engkau." Dan saat itu tiba, engkau tidak lagi mendambakan pengalaman spiritual. Karena seluruh hidupmu, dari ujung napas hingga detik sunyi di antara detak jantungmu, telah menjadi zikir yang tidak kau sadari. Kau telah menjadi bagian dari aliran, dan yang mengalir tidak pernah bertanya kemana ia dibawa. Bab 7. Cermin sir. Melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga. Sir adalah cermin, tapi bukan cermin yang menangkap wajah fisik, melainkan cermin yang memperlihatkan rahasia terdalam dari segala sesuatu. Ketika engkau menatap ke dalam cermin ini, engkau tidak melihat bayanganmu, engkau melihat ketiadaanmu.
Dan dari ketiadaan itu, muncullah wujud yang sejati. Inilah mengapa para arif menyebut sir sebagai cermin yang tidak memantulkan, tapi menembus. Ia menembus dinding-dinding yang dibuat oleh ego, menembus kabut persepsi, menembus semua tirai-tirai yang engkau bangun demi merasa aman dalam kebutaanmu. Saat sir mulai memantul dalam kalbu seorang hamba, maka yang ia dengar bukan lagi suara dunia, tapi gema dari langit jiwa. Ia mendengar bukan dari telinganya, tetapi dari kedalaman diamnya. Dan ia melihat bukan dengan matanya, tapi dengan rasa yang dipertajam oleh kehancuran ego. Ketika pandangan ini terbuka, engkau tidak lagi menyaksikan makhluk sebagai entitas yang terpisah. Semua menyatu dalam satu aliran makna. Bahkan sebutir debu pun bisa menjadi ayat yang bersuara tentang ketauhidan, bila engkau tahu bagaimana mendengarnya. Cermin sir adalah cahaya yang tidak menyilaukan, namun membakar. Ia membakar semua ilusi, membakar semua harapan palsu, membakar semua kepalsuan yang masih menempel pada kesadaranmu. Maka siapapun yang menatap cermin ini tanpa kesiapan, bisa saja terpental oleh terangnya atau terbakar oleh beningnya. Sir tidak bisa dijadikan bahan tontonan, karena ia bukan hiburan. Ia adalah panggilan untuk lenyap dalam pandangan Allah. Dan bagi yang benar-benar siap, cermin ini menjadi jalan untuk pulang. Orang-orang biasa melihat permukaan, tapi sir mengajarkan bagaimana melihat kedalaman. Ketika engkau berbicara kepada seseorang yang hatinya dipenuhi sir, ia tidak mendengarkan kata-katamu, ia menyerap niatmu. Ketika engkau menangis, ia tidak melihat air mata, ia membaca getar ruhmu. Ia hidup di antara kata dan makna, di antara gerak dan sunyi. Kehadirannya saja menjadi pelajaran, dan diamnya menjadi nasihat yang paling dalam. Ia adalah mereka yang tak butuh bicara, karena seluruh keberadaannya adalah pesan. Maka siapapun yang benar-benar ingin memahami sirun fi sir, harus terlebih dahulu menjadi kosong. Kosong dari prasangka, kosong dari rasa memiliki, bahkan kosong dari dirinya sendiri. Karena hanya dalam kekosongan itulah cermin sir bekerja. Dan bila engkau telah berkaca di dalamnya, engkau akan tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu dicari, karena ternyata dirimu selama ini bukan siapa-siapa, dan justru dari situlah engkau menemukan siapa yang sebenarnya. Bab 8. Cahaya yang tak dikenal tapi mengenalmu. Di suatu titik, seorang hamba akan tiba pada ruang keheningan batin yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata, dijangkau dengan logika, atau dijelaskan oleh kitab. Itulah tempat di mana cahaya yang tidak dikenal, sirrun fi sir, menghampirinya. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya ilmu, dan bukan cahaya makna, tetapi cahaya yang mengenal dirinya jauh sebelum ia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Ini bukan hanya pengalaman ruhani, tetapi peniadaan seluruh persepsi tentang eksistensi yang palsu. Di ruang itu, engkau tidak bertemu Allah seperti bertemu wajah ke wajah, tetapi engkau diceraikan dari segala yang bukan Dia, hingga tinggal hanya Dia dan rasanya padamu. Sirrun fi sir bukanlah untuk ditemukan, karena ia bukan benda, bukan peristiwa, bukan pengalaman dalam batas. Ia adalah kesadaran yang menyelimuti seluruh gerak ruh, yang bahkan sebelum engkau mengenalnya, ia telah menunggu dengan sabar dalam diam. Dan saat ia menampakkan dirinya dalam bentang rasa, engkau tidak bisa menyebutnya selain sebagai Dia yang mencintai tanpa kata. Cahaya ini bukan hanya mengilaukan, tapi menyerapmu, meniadakan batas antara kau dan Dia, antara aku dan Hu. Inilah cahaya yang tak bisa diucapkan namanya, kecuali oleh ruh yang telah mati dari dunia, namun hidup di hadiratnya. Banyak orang mencari ilham, petunjuk, karamah, atau penglihatan dalam suluknya. Tapi cahaya ini tidak bisa didatangkan dengan riadah atau amalan semata. Ia datang seperti angin yang lembut ke jendela hati yang sudah dibersihkan dari egonya. Sirrun fi sir tidak bisa diraih oleh keinginan, karena keinginan adalah hijabnya. Tidak pula ia datang karena doa yang keras, tetapi karena keheningan yang lembut dan penuh pasrah. Bahkan saat ia hadir, engkau tidak bisa mengklaimnya, karena dengan menyebut aku telah menemukannya, kau justru diusir dari cahaya itu kembali ke bayang-bayang dirimu sendiri. Inilah kenapa para wali Allah tidak banyak bicara tentang pengalaman ini. Mereka menjaganya seperti rahasia yang hanya dititipkan
kepada hati yang telah dikosongkan dari dunia dan diri. Sirrun fi sir tidak disebarkan melalui pengajian atau majelis. Ia dibisikkan di antara tangis malam dan zikir panjang dalam diam. Jika kau melihat seorang sufi duduk berjam-jam tanpa bicara, bisa jadi ia sedang berenang dalam samudera cahaya yang tak dikenal. Ia tidak sedang berpikir, tidak sedang melihat, tapi sedang dikenali oleh Yang Maha Mengetahui. Cahaya yang mengenalmu ini lebih awal dari namamu, lebih dalam dari darahmu, dan lebih jernih dari nafasmu. Ia tidak memerlukan persetujuanmu untuk hadir, karena engkau adalah miliknya sejak awal. Hanya saja, selama masih ada aku di dalam dirimu, engkau takkan pernah melihat dia. Maka untuk benar-benar menyaksikan cahaya itu, engkau tak perlu mencarinya di luar. Bab 9. Lenyapnya diri di dalam sirrain. Ketika seseorang melangkah lebih dalam ke kedalaman sirrun fi sir, pada titik tertentu ia akan menemukan bahwa dirinya sendiri mulai memudar. Bukan karena ia kehilangan akal atau kesadaran, melainkan karena dirinya telah terlalu dekat dengan pusat cahaya, sehingga bayangannya pun hilang. Dalam makam ini, kesadaran manusia tidak lagi berpusat pada aku, melainkan berpindah ke dia. Disinilah lenyapnya dualitas, sebab siapa yang menyaksikan dan yang disaksikan menjadi satu dalam lautan tauhid. Sir telah membuka pintunya untuk menyambut mereka yang mampu menyerahkan seluruh identitasnya kepada yang hakiki. Namun keadaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa dan bukan pula bisa direka dengan zikir lidah atau gerakan badan. Ia adalah anugerah, dan anugerah itu datang kepada mereka yang telah membersihkan bejana hatinya dari segala selain Allah. Bahkan harapan untuk mencapai makam ini pun harus ditanggalkan, karena di dalam sir hanya ada dia. Mereka yang masih membawa hasrat, ego, atau pengharapan spiritual pun belum mampu masuk ke dalam rahasia. Karena yang tersisa di dalam sir bukan manusia yang menyebut Tuhan, melainkan kesunyian yang dipenuhi oleh kehadiran Tuhan itu sendiri. Para wali dan kekasih Allah menyebut keadaan ini sebagai fana fil fana, lenyap dari lenyapnya diri. Ia bukan sekadar hilangnya kesadaran ego, tapi juga lenyapnya rasa lenyap itu sendiri. Tak ada yang bisa menjelaskan pengalaman ini dengan kata-kata tanpa mengkhianati keheningan yang menyelimutinya. Sebab sir ini bukan untuk diceritakan, melainkan untuk dititipkan di dalam dada yang hening. Mereka yang telah sampai tidak akan mengajarkan, melainkan memancarkan. Tidak menasihati, melainkan menebarkan ketenangan seperti embun dini hari. Dalam keadaan fana ini, ruh manusia tidak lagi mencari. Ia telah pulang. Ia tidak lagi membutuhkan alasan untuk taat, karena ketaatan telah menjadi bagian dari nafasnya. Ia tidak lagi memohon surga, karena ia telah menemukan keindahan yang tak terucap dalam perjumpaan. Ia tak takut neraka, karena api duniawi telah padam oleh samudera cinta. Dan ia tidak lagi melihat dirinya sebagai hamba yang menatap Tuhan, tapi sebagai pantulan cahaya Tuhan yang menatap dari balik cermin kosong yang dahulu disebut aku. Mereka yang benar-benar tenggelam dalam sirrun fi sir tidak akan mengatakan bahwa mereka telah sampai. Justru diam mereka menjadi bahasa yang paling jujur. Tidak ada prestasi spiritual di sini, tidak ada gelar untuk dipamerkan. Yang ada hanya pengakuan batin yang tak terdengar oleh telinga dunia, bahwa semua ini adalah milik Allah, dari awal hingga akhir, dari zahir hingga batin, dari permukaan hingga ke kedalaman terdalam, di mana tak ada lagi siapapun kecuali Dia. Dan pada saat itu, bukan engkau yang berbicara, tapi sir itu sendiri yang bersuara lewat diamnya. Bab 10. Sirrun fi sir. Kembalinya semua rahasia kepada cahaya. Di titik akhir perjalanan ini, kita tidak sampai pada kesimpulan, melainkan pada kebisuan. Sebab setiap yang terucap telah terbakar dalam nyalanya. Setiap yang dijelaskan sirna dalam kehadirannya. Sirrun fi sir, rahasia dalam rahasia, adalah isyarat bahwa bahkan saat kita merasa telah mengenal, sejatinya kita baru mulai melupakan diri kita sendiri. Di sanalah rahasia tak lagi menjadi objek untuk diketahui, melainkan menjadi cermin yang memantulkan wajahnya dalam diri setiap makhluk. Bukan untuk diselidiki, tapi untuk ditunduki. Bukan untuk dikendalikan,
tapi untuk dijadikan samudera kepasrahan. Rahasia itu seperti udara, tak terlihat tapi menjadi sebab seluruh kehidupan. Ia tak bisa ditangkap, namun bisa diresapi. Ia tak dapat dijelaskan oleh lisan manusia, namun bisa dirasakan oleh kalbu yang luluh. Rahasia ini menyelimuti semesta dengan keheningannya. Tidak hadir dalam keramaian ilmu, tapi menyapa dalam sunyi sujud seorang hamba yang hancur hatinya. Dalam zikir tanpa suara, dalam diam tanpa gelisah, dalam sekejap napas yang tak disadari. Di sanalah Tuhan menyimpan wajahnya. Bukan di langit jauh, tapi di titik terdalam nuranimu. Sirrun fi sir adalah ketika kau tak lagi mencari, karena yang mencari telah lenyap, yang tahu telah hilang, yang ingin telah ditanggalkan. Hanya ada kehadiran murni, hanya ada pandangan yang tak terarah pada apapun, tapi justru melihat segala-galanya. Di saat itu, kau tidak bertanya siapa dirimu atau siapa Tuhanmu, karena kau telah menjadi pantulan dari keduanya dalam satu kesatuan yang tak terlukiskan. Seperti api dalam api, seperti cahaya dalam cahaya, seperti rahasia dalam rahasia, tanpa jeda pemisah. Mereka yang sampai ke titik ini tak kembali membawa cerita, sebab tidak ada aku yang kembali. Mereka tak menjelaskan sebab tak ada bahasa yang bisa menyentuhnya. Mereka hanya menjadi bagian dari irama semesta yang senyap, seperti bintang yang tak menuntut dipahami, tapi tetap memberi terang. Seperti wali-wali Allah yang wajahnya tidak dikenal, tapi keberadaannya menundukkan hati. Seperti hujan yang turun tak meminta nama. Mereka adalah para penjaga rahasia, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan lenyapnya diri dalam kasih sayang Allah. Dan disinilah kita letakkan pena. Bukan karena cerita telah selesai, tapi karena perjalananmu yang sejati baru saja dimulai. Sirrun fi sir, tak pernah bisa dituliskan, hanya bisa dihidupkan. Maka pulanglah dengan kesadaran yang sunyi, dengan jiwa yang lapang, dan hati yang tahu bahwa semua ini bukan tentang apa yang kau ketahui, tapi tentang siapa yang telah mengambil alih dirimu dengan cahayanya. Rahasia itu tak pernah jauh, ia bernafas dalammu, ia melihat melalui matamu, ia adalah Dia yang selalu ada, bahkan saat tak ada apa-apa. Terima kasih telah menemani perjalanan rahasia ini sampai ke ujungnya. Semoga setiap kata dan setiap keheningan yang kita lalui bersama menjadi pintu kecil yang membuka hati menuju kedekatan yang hakiki dengannya. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu menuntun langkah kita dalam gelap maupun terang. Semoga Dia limpahkan rahmat-Nya, lapangkan dada kita, dan kuatkan iman dalam setiap hembusan napas. Ya Rabb, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu berserah, yang menemukan kedamaian di dalam sir-Mu yang tersembunyi. Jagalah hati kami agar tetap tulus, dan tuntunlah kami untuk terus berjalan di jalan-Mu yang penuh cahaya. Untuk-Mu yang menonton, semoga segala kesulitan yang kau hadapi ringan oleh keberkahan-Nya. Semoga setiap niat baik-Mu dikabulkan dan setiap langkah-Mu membawa lebih dekat pada kebahagiaan hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.